Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal World of Nations, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Menggugatnya peranan pemerintah tidak berarti lalu tidak muncul masalah. Persoalan baru timbul karena pada dasarnya pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Untuk mengatasi baik kegagalan mekanisme pasar maupun kegagalan pemeran pemerintah, maka Osborne dan Gabriel dalam bukunya yang terkenal Reinventing Government 1992 mengusulkan bahwa sebaiknya pemerintah berorientasi pada pasar. Usul tidak berarti bahwa pemerintah seharusnya mempergunakan mekanisme administrasi yang lebih sedikit dengan memperbesar mekanisme pasar dalam mencapai tugas-tugas pemerintah. Dengan menemukan insentif yang dapat mengungkit ribuan keputusan swasta, pemerintah seringkali justru dapat menyelesaikan lebih banyak tugas daripada yang dapat dilakukannya jika masih mempergunakan pendekatan komando dan kontrol atau dengan standar pembiayaan program. Namun demikian, Starling 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakannya dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public good daripada private good. Tujuannya yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk mencapai keadilan, dan meskipun ada, tapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba. Ada banyak cara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugasnya guna mencapai tujuan tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, ada kecenderungan kuat di berbagai negara berkembang di dunia untuk menjalankan tugas pemerintah dalam pelayanan publik secara desentralisasi. Perkembangan ini juga banyak didukung oleh negara-negara maju dan berbagai lembaga donor internasional. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih, atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi. Semua ini merupakan instrumen yang bersifat memaksa karena memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjalankan apa yang dikehendakannya dalam koridor konstitusi yang luar ruang lingkupnya. Sehingga pihak lain seperti individu, kelompok, ataupun organisasi di luar pemerintah. Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya
keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelawan. Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalah yang sudah diakui keberadaannya karena dipercaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh instrumen di luar pemerintah seperti mekanisme pasar atau organisasi swadaya lainnya. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Terdapat 3 jenis instrumen yang dapat dikategorikan sebagai instrumen sukarela, yaitu keluarga, masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar. Pemelihara anak, orang jompo, dan orang sakit seringkali mempergunakan mekanisme keluarga, sementara solidaritas sosial dan ekonomi seringkali mempergunakan mekanisme masyarakat. Dua instrumen ini jelas menunjukkan keuntungan bagi pemerintah berupa tiadanya biaya yang ditanggung oleh pemerintah meskipun dalam kondisi tertentu dan bantuan atau subsidi. Instrumen sukarela yang terpenting lainnya adalah pasar. Interaksi sukarela antara produsen dan konsumen dapat menjadi jembatan untuk mencapai kepuasan bagi keduanya. Produsen berusaha untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sementara konsumen dapat memperoleh barang sebanyak mungkin dengan sejumlah uang yang terbatas. Banyak kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui instrumen ini, sehingga menguntungkan pemerintah karena ia dapat menyediakan kebutuhan masyarakat tanpa biaya dan usaha yang signifikan dari pemerintah. Kategori instrumen yang ketiga adalah instrumen campuran, yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela.